Ketika ada yang bertanya kelas rally apa yang paling gila sepanjang masa, maka grup B adalah jawabannya. Kelas di mana mobil-mobil monster berada yang mengubah wajah rally untuk selamanya dan mendapat predikat sebagai golden era. Bagaimanakah grup B bisa tercipta dan apakah yang membuatnya berakhir begitu saja? Langsung saja ke ceritanya. Balik ke awal 80-an, di mana rally begitu dibatasi dari segala aspek, membuat balap rally terlihat sangat membosankan. Belum lagi syarat mobil yang harus 4 kursi dan minimum produksi 5.000 unit untuk syarat homologasi membuat balapan ini kurang diminati. FIA pun kemudian membuat kelas rally baru dengan tujuan untuk menarik pabrikan mobil ke rally. Kelas ini diberi nama Grup B. Regulasinya cukup sederhana, jumlah tempat duduk cukup 2 kursi, atap mobilnya wajib solid, pemakaian force induction diperbolehkan, dan bobot mobil beserta diameter rodanya menyesuaikan kubikasi mesin yang bervariasi mulai dari 1000 sampai 5000 cc. Untuk syarat homologasinya sendiri, cukup memproduksi 200 unit versi jalan raya dan 20 unit tambahan jika ada facelift atau perubahan spek. Mudah kan syaratnya? Makanya, banyak orang yang bilang kalau grup B itu nggak ada aturannya, karena regulasi yang ada itu cuma kayak formalitas doang, sama kayak pasukan oranye di hajatan. Dan rencana FIA pun berhasil. Banyak pabrikan akhirnya tertarik untuk bergabung ke grup B. Sebut saja Toyota, Nissan, Audi, Lancia, Porsche, bahkan Ferrari pun ikut meramaikan grup B. Musim pertama grup B dimulai pada tahun 1982. Kemunculannya yang dadakan membuat pabrikan menggunakan mobil dari grup 4 yang dimodif mengikuti regulasi grup B. Di tahun ini, Walter Röhrl berhasil menjadi juara pembalap menggunakan Opel Ascona. Kembali lagi, sebagian besar mobil masih mengambil dari grup 4 dan para tim balap masih menjajaki regulasi dari grup ini. Pesta baru dimulai di musim selanjutnya tahun 1983, di mana Lancia merilis 037, mobil pertama yang benar-benar dibuat berdasarkan regulasi grup B. Dengan bodi yang aerodinamis berbahan campuran resin polyester dan fiberglass, juga menggendong mesin 2 liter supercharger yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 280 horsepower, dan dengan konfigurasi mid-engine berpenggerak roda belakangnya, membuat mobil ini sangat lincah dan kencang. Hasilnya, Lancia berhasil menjadi juara konstruktor tahun 1983 dan juara pembalapnya adalah Hannu Mikkola dengan Audi Quattro-nya. Audi Quattro ora sepele, itulah ungkapan yang pantas untuk mobil satu ini. Ketika mobil lain masih pakai penggerak 2 roda, Audi tampil beda dengan memakai sistem penggerak 4 roda yang pada saat itu dianggap kurang kompetitif karena berat. Emang terbukti sih, di awal kelas grup B dimulai, Audi Quattro agak keteteran menghadapi mobil-mobil berpenggerak roda belakang. Tapi Audi nggak membiarkan hal ini terus berlanjut. Mesin inline 5 silinder turbonya dituning ulang hingga menghasilkan tenaga 350 horsepower dari tenaga awalnya yang cuma 300 horsepower. Dipadukan dengan kopling semi otomatis, membuat mobil ini bisa mengalahkan mobil berpenggerak roda belakang dan mendominasi rally grup B. Hasilnya, Stig Blomqvist berhasil menjadi juara dunia musim 84 dan Audi menjadi juara konstruktor di tahun yang sama. Walaupun sangat mendominasi, Audi Quattro juga punya kelemahan, yaitu bobotnya yang berat dan gampang oversteer yang membuatnya agak sulit untuk belok. Hal inilah yang dimanfaatkan Porsche dengan merilis 205 D16 untuk berlaga di grup B. Dibekali dengan mesin 1,8 liter turbo, mampu menghasilkan output tenaga sebesar 350 horsepower yang disalurkan ke semua roda. Dan dengan konfigurasi mid-engine dipadukan dengan bobot mobilnya yang ringan dan ukurannya yang mungil, membuat mobil ini sangat lincah. Otomatis, mampu membuatnya melibas semua rintangan yang ada. Ya, tinggal lu bayangin aja, mobil yang ukurannya 11-12 sama Starlet kotak, berkonfigurasi mid-engine, berpenggerak all-wheel drive, bertenaga 350 HP lagi. Lu bayangin betapa OP-nya nih mobil.
Di atas kertas memang OP parah nih mobil, tapi prakteknya nih mobil masih kalah sama Audi Quattro di awal debutnya tahun 1984. Hal ini dikarenakan salah satu pembalapnya yaitu Ari Vatanen memiliki kebiasaan unik, yaitu ketika sudah unggul jauh dari lawannya, tinggal finish doang, pasti ada aja alasan dia buat crash. Sampai dia megang rekor pembalap terbanyak yang crash tepat sebelum finish. Tapi tenang, Porsche mampu menyabet gelar juara konstruktor di musim 85 dan pembalapnya Timo Salonen mendapat juara pembalap di tahun yang sama. Sampai titik ini mungkin masih ada yang ilfil dengan pembawaan gua yang berlebihan dari tadi. Memang, kalau cuma lihat dari powernya doang, nggak jauh beda sama mobil rally zaman sekarang. Tapi perlu diingat, di tahun 80-an itu, teknologi kayak launch control dan ABS belum eksis. Jadi, untuk mengendalikan mobil yang rata-rata bisa berakselerasi dari 0 sampai 100 kpj dalam waktu sekitar 3 detik, para pembalap cuma mengandalkan tangan dan kakinya sendiri. Hasilnya, Grup B adalah salah satu dari segelintir kejuaraan balap yang bisa bikin pembalapnya kelelahan fisik dan mentalnya. Di musim 1985, Rover join ke Grup B menggunakan MG Metro 6 R4 dengan ciri khas body kitnya yang kotak-kotak. Selain itu, Ford juga ikut gabung dengan menggunakan Ford RS 200. Audi juga nggak mau kalah dengan melakukan upgrade ke Quattro-nya, di mana wheelbase dikurangi, penambahan aerokit, dan power mesin ditingkatkan menjadi 450 horsepower. Begitu juga dengan Lancia yang mengupgrade mesinnya menjadi 325 horsepower, menjadikan balapan semakin menggila. Sampai di Tour de Corse 1985, Attilio Bettega, salah satu pembalap dari tim Lancia, mengalami kecelakaan yang langsung merenggut nyawanya. Tapi apakah kematian satu pembalap akan menghentikan kegilaan Grup B? Ya belum lah. Balapan malah semakin menggila, di mana Lancia mengganti 037 dengan Delta S4 dengan sistem penggerak 4 roda dan mesin twin charge yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 550 horsepower, dan Audi Quattro dinaikin lagi powernya menjadi 600 horsepower. Selain mobil-mobilnya yang edan, penontonnya juga nggak kalah edan. Balik lagi ke tahun 80-an, di mana telepon itu telepon beneran yang cuma bisa bertukar suara doang. Nggak bisa buat minta pap ayang, apalagi video call jorok. Sama TV dan radio itu sekampung paling cuma beberapa orang saja yang punya. Membuat balap rally menjadi hiburan yang murah meriah karena lokasinya yang dekat dengan pemukiman dan harga tiketnya yang murah atau mungkin gratis malahan. Membuat penonton penuh sesak tepat di pinggir trek. Bahkan ada yang sampai keluar masuk trek sembarangan. Membuat balapan menjadi tambah berbahaya. Puncaknya, di rally Portugal 1986, Ford RS 200 yang dikemudikan Joaquim Santos hilang kendali dan menabrak kerumunan penonton, menyebabkan 3 penonton meninggal dan 31 lainnya luka-luka. Hal memilukan tidak berhenti di situ saja. Beberapa bulan setelahnya, pembalap muda andalan tim Lancia yaitu Henry Toivonen mengalami kecelakaan di Tour de Corse, tepatnya di SS ke-18, di mana Lancia Delta S4-nya terjun ke jurang dan meledak tepat 7 km dari garis start, menyebabkan Henry Toivonen dan co-drivernya Sergio Cristo meninggal di tempat. Setelah kejadian ini, FIA pun memutuskan untuk meniadakan kelas Grup B musim 1987 sampai seterusnya. Beberapa tim juga memutuskan untuk hengkang dari Grup B sebelum musim 1986 berakhir. Sisanya melanjutkan sisa seri untuk musim ini. Di event yang tersisa masih ada aja drama di mana di Rally Sanremo seluruh pembalap tim Porsche didiskualifikasi karena mobilnya dianggap memakai side skirt ilegal. Tetapi di event selanjutnya di Rally RAC Inggris, side skirt yang sama yang dipasang di Porsche T16 tidak dianggap ilegal. Dan agar adil, maka seluruh poin podium yang diperoleh Lancia di Rally Sanremo dibatalkan, yang membuat Juha Kankkunen menjadi juara pembalap dengan T16-nya, dan Porsche
back to back menjadi juara konstruktor dan menutup era grup B. Walau cuma berjalan selama 5 tahun saja, nyatanya grup B dapat merubah rally menjadi olahraga balap yang lebih kompetitif dengan berbagai inovasinya yang terus dipakai dan disempurnakan sampai sekarang. Seperti sistem penggerak all-wheel drive, pemakaian body kit yang aerodinamis, mobil tipe hatchback yang terbukti lebih worth it ketimbang jenis sedan, dan yang paling utama, aspek keselamatan pembalap dan co-driver yang memang harus diutamakan. Hal inilah yang menjadikan grup B Rally mendapat julukan The Golden Era of Rallying. Cuma satu periode doang, tanpa babak kedua dan injury time, dunia rally berubah signifikan ke arah yang lebih positif. Lu juga bisa kok merubah channel ini lebih positif lagi hanya dengan sekali klik tombol subscribe doang. Walau tidak merubah dunia jadi lebih baik, seenggaknya lu udah bantuin gua buat merubah jalan hidup gua lebih positif lagi ke depannya. Jadi terima kasih orang baik. Sekian dulu video dari gua. Maaf kalau ada kata atau pembahasan gua yang salah. Makasih mau ngoreksi, nambahin materi, atau cuma sekedar ngeramein kolom komentar sama like. Sampai jumpa di video selanjutnya.